Wala yahsabanna alladhina bakhaluna bima atahumullah min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti kepelitannya, hartanya dikalungkan ke lehernya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta membuat dia lalai. Kalau harta membuat dia bermanfaat, boleh, silakan. Ka'annaka ta'ishu abada. Seakan-akan kita selama-lamanya di dunia. Semangat profesional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One yang berbahagia, dalam suasana menikmati sahur, kita akan kembali menghidangkan program indahnya Ramadan. Dan ini adalah hari-hari di ujung, di mana kita sudah diolah hampir 27-28 hari untuk menahan dan menahan. Dan kita akan mengupas dalam episode kali ini tentang serakah. Semoga habis ini kita tidak serakah karena sudah latihan ini. Nah, di studio telah hadir Ustadz kondang kita, Ustadz Abdul Somad. Sabahul khair Ustadz. Alhamdulillah. Dan juga di sampingnya, di tengah ada Ustadz Said Kutub. Sabahul khair Ustadz. Alhamdulillah. Jamaah sehat? Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebebasan dalam melakukan aktivitas. Ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Dia diberikan potensi oleh Allah, bisa melakukan ketaatan kepada Allah, bisa maksiat dan dosa. Qarun dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dia tidak mempunyai harta, dia taat kepada Allah. Namun di saat diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia durhaka kepada Allah, kufur nikmat. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Merasa apa yang ia dapatkan karena hasil jeripayahnya dan kecerdasan serta kepiawaiannya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Kaitannya dengan serakah. Serakah boleh nggak dalam Islam? Ada yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan iri boleh dalam Islam. La hasada illa fitnatain. Boleh kita hasad kepada orang itu dua hal, yaitu orang yang belajar lalu mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, lalu mengamalkan ilmunya siang dan malam. Orang yang punya harta yang banyak kemudian berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian serakah, ada serakah yang dibolehkan adalah yang baik, yaitu mencari ilmu yang enggak pernah kenal habis. Pada saat ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, ambil yang banyak, belajar dari guru-guru kita agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia yang salah menggunakan keserakahannya, tamaknya luar biasa, yaitu tentang dunia. Dunia ini dalam Al-Quran 30 juz 114 surat 6236 ayat, tidak ada satu ayat pun yang memuji tentang dunia. Akan tapi kehidupan akhirat jauh lebih hebat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa, lebih kekal, lebih baik, lebih utama. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kita jangan meninggalkan dunia. Kalau kita lagi mencari rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, boleh gak? Boleh. Orang-orang yang miskin pada saat nanti dihisab oleh Allah gampang. Karena hisabnya gampang, hartanya gak banyak. Bahkan juga mungkin kita pernah doa gak, Allahumma ahyini miskinan. Saya rasa kita gak pernah doa kayak gini. Tidak doa aja perasaan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allahumma ahyini miskin. Tapi kemudian orang yang kaya itu sangat bermanfaat, lebih utama daripada orang yang miskin. Tapi bukan hanya hartawan, tapi dia dermawan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan rezeki mimma razaqnahum yunfiqun. Dia terima lalu dikasih lagi. Terima kasih kepada Allah, maka ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang-orang yang serakah menyangka bahwa pelit itu baik menurut mereka. Wala yahsabanna alladhina bakhaluna bima atahumullah min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti kepelitannya, hartanya dikalungkan ke lehernya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta membuat dia lalai. Kalau harta membuat dia bermanfaat, boleh, silakan.
ka'annaka ta'ishu abada. Seakan-akan kita selama-lamanya di dunia. Semangat profesional kita. Banting tulang, ada yang kerja banting tulang enggak? Ada tukang daging, ya, dibanting tulang. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas, kerja ikhlas. Allah memberikan sesuai dengan apa yang dia cari, apa yang dia usahakan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Man janda waduda. Betul ya? Siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Manjada wajada. Yang sungguh-sungguh dia dapat, dia serius mencarinya. Allah berikan kepada mereka. Kemudian ada orang yang serakah. Ini yang bahaya. Serakah harta membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka sakar? Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Dia enggak mau berbagi di jalan Allah, pelit dia. Wa yamnaunal ma'un, enggak mau ngasih pinjaman barang yang dia punya. Bahkan dia melarang orang lain untuk berbuat baik. Orang mau lakukan sedekah, berbagi kepada yang lain, dia tahan, jangan, dan sebagainya, membisikkan yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Ini manusia serakahnya harus kita lindungi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangankan manusia, ada hewan itu biasa kita lihat, monyet itu dipancing supaya ketangkap bagaimana. Itu biasa kalau menangkap monyet itu di pohon itu ada kacang dan sebagainya di dalamnya. Kemudian dia memasukkan ke tangannya ke dalam, dia bukan mau mengambil hanya satu. Kalau satu selamat tangannya, tapi dia terus mengambil yang banyak karena keserakahannya, akhirnya tangannya tidak bisa keluar. Ini naudzubillah min dzalik, karena keserakahannya dia. Ada seseorang yang berjalan berdua, kemudian dia bawa bekal 3 macam. Kemudian yang satunya itu nggak tahu bahwa bekalnya diambil oleh orang yang kedua. Karena ada 3 bekal, yang satu dipegang yang satu lagi pegang yang satu. Kemudian yang ketiga, siapa yang mengambil? Dia nggak ngaku. Padahal dia mencuri, serakah dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji dia. Apa yang terjadi? Kata orang yang pertama, saya nanti kalau dapat rezeki, saya akan berikan kepada orang yang mengambil tadi. Oh, yang orang yang mengambil tadi itu siapa? Saya. Ternyata dia ngaku bahwa harta yang diambil adalah dia yang mengambil selama ini. Apa yang terjadi? Dia datang itu sebuah tempat, akhirnya datang perampok mengambil harta dia. Kemudian kata dia kepada perampok yang 2 orang, bagaimana supaya harta kita ini 3 ini dibagi 3 saja. Akhirnya dibeli makanan, yang 2 niatnya buruk ini. Kalau dia datang kita bunuh aja ini orang. Kemudian bagi orang yang satu ini, apa yang terjadi? Dia beli makanan mau diracunkan orang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Singkatnya adalah orang ini wafat karena keracunan 2 orang ini, kemudian orang ini dibunuh karena keserakahan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kita berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jikalau agak keberlebihan pujian yang mungkin bisa saya sampaikan. Ustaz Abdul Somad, guru kita, menurut saya mampu melewati ujian yang Allah berikan kepadanya. Di antaranya Allah menguji itu dengan harta. Alhamdulillah beliau tetap keadaannya seperti ini. Kemudian diuji oleh Allah dengan jabatan, beliau keadaannya seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji dengan wanita, keadaannya pun beliau tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang kita. Kalau kita belum punya uang, itu standar. Tapi kalau udah punya uang, belum tentu kita mau berbagi di jalan Allah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dimudahkan jalannya kesukaran, kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kepelitannya, karena keserakahannya. Nauzubillah min dzalik. Sedikit kalau kita mau tanya ke diri. Ini kan kadang-kadang ketika makan, ketika ingin lebih itu kan nafsu. Jadi serakah adalah nafsu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan apa hubungannya nafsunya? Ya. Baik, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu yang mengantarkan di maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah puas. Kerjaannya maksiat dosa, mati sul khatimah. Kemudian ada lagi nafsu al-lawwamah. Kadang naik imannya, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kalau dalam keadaan naik Allah cabut, mudah-mudahan husnul khatimah. Tapi kalau dalam keadaan maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik. Tapi nafsu yang terbaik
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Satu, mencari dunia serius, semangat, boleh. Banyak sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya mempunyai kekayaan tapi bermanfaat untuk yang lain. Kemudian kalau lagi memikirkan akhirat, ka'annaka tamutu qadan, seakan-akan kita besok wafat. Maka kita meningkatkan ketaatan. Pemirsa TV One yang berbahagia, menjelang sholat subuh dan masih ada waktu, silakan menikmati hidangannya. Kini waktunya untuk mereka bertanya. Ya Ustadz, siapa yang ingin bertanya? Oke, saya pilih Bapak. Ya, Bapak dulu, silakan. Nama dan alamat, apa to the point aja setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustaz, Ana Reki Afrino. Yang Ana ingin tanyakan, di saat rasa serakah itu terasa di diri, di saat evaluasi diri, apa kiat yang harus kita lakukan untuk mengantisipasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita tampung. Saya ke sana, tapi saya lupa. Nah, dari mana Pak Reno? Dari Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Oke, sip. Lanjut. Saya pilih yang sebelah sana lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fadila, alamat Tarok, Kota Bukit Tinggi. Jadi begini Ustadz, pertanyaan saya kepada Ustadz langsung saja. Apakah hukuman Allah atau ancaman Allah terhadap orang yang serakah atau tamat, baik itu di dunia ataupun maupun di akhirat? Sekian, saya kembalikan kepada Ustaz. Bagaimana tadi saya sudah sebutkan juga diantaranya dalam surat An-Nisa ayat 180, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti dikalungkan lehernya itu dari hartanya yang selama ini dikumpulkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Harta ini membuat dia lalai. Dia sadarnya nanti kalau sudah di alam kubur. Ada gunanya nggak? Sadar di alam kubur? Nggak ada gunanya. Sadar itu mumpung masih hidup, masih bernyawa, nyawa belum sampai ke kerongkongan, matahari belum terbit dari barat. Nah, masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka segeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia segera dicari. Tapi kita berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dermawan. Sebagaimana sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, dia gagal menjadi orang miskin. Gagal menjadi orang miskin. Singkatnya adalah dia punya harta yang banyak, kata baginda Nabi, nanti diperiksa oleh Allah, dihisab oleh Allah adalah mereka yang paling banyak hartanya, lama diperiksanya. Maka dia infakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat-sahabat yang jual kurma tapi kurmanya ini membusuk, makanya nggak laku. Dibahagiakan oleh dia, dikeluarkan hartanya, akhirnya dia bahagia. Sahabat yang lain pun juga bahagia. Apa yang terjadi? Raja Yaman pada saat itu mencari kurma busuk, salah satunya untuk memberikan kesembuhan terjangkit penyakit pada saat itu. Bukan berarti setelah ini kita cari kurma busuk, bukan ya. Apa yang terjadi? Dia beli 10 kali lipat harganya. Jadi dia gagal menjadi orang miskin. Dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belajar juga bahwa ada orang yang lebih hebat zaman dulu, ada orang yang lebih kaya zaman dulu, ada orang yang lebih gagah zaman dulu. Maka orang-orang sekarang nggak boleh menyombongkan diri dengan hartanya, pangkatnya, jabatannya. Semua akan berakhir. Alam nuhlikil awwalin tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kalau diikuti seperti yang lalu, Qarun, Haman, Fir'aun dan yang lainnya, maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, apalagi di akhirat. Orang maksiat dan dosa hartanya banyak, bisa jadi dia istidraj, diberikan kenikmatan oleh Allah namun tidak diberikan peringatan oleh Allah di dunia, tapi langsung diazab di nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Wallahu alam. Oke. Masih ada waktu sedikit. Kalau kita berlebih, serakah itu kan berlebih, kita ingin memanfaatkannya itu, sudah serakah, sudah banyak kita ambil, memanfaatkan itu kan bersedekah. Nah, apa hubungan keduanya? Ya. Kan boleh ternyata. Ya, jadi beda serakah dengan dermawan, beda. Kita mencari harta, mencari ilmu, silakan sebanyak-banyaknya, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Semangat kita. Ya Allah berikan kepada mereka yang berjuang, semangat dan sebagainya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kalau kita mencarinya hanya untuk dirinya sendiri, tidak mau berbagi dengan Allah dengan zakatnya, infaknya, sedekahnya, maka celaka dia di dunia apalagi di akhirat. Jangan sampai kita kalah dengan binatang. Ada video yang viral, bagaimana orang tua sayang kepada anaknya. Pada saat anak rusa ini melewati kali, sungai, tiba-tiba ada buaya. Apa yang terjadi? Ibunya, induknya itu datang untuk menyelamatkan anaknya. Dia siap berkorban untuk anaknya. Satu, itu sifat hewan. Yang kedua, ada lagi hewan ini, rusa ini dimakan oleh buaya. Udah dalam keadaan dimakan, tapi dia mendengar jantung anaknya ada di dalam tubuh orang tuanya ini, induknya ini. Apa yang terjadi? Ini dilepas. Binatang saja nggak serakah seperti itu. Bahkan ada macan yang dia makan induknya monyet, kemudian apa yang terjadi? Ada anaknya, kemudian anaknya dipelihara oleh dia. Ini binatang saja tidak serakah. Kenapa kita manusia serakah? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik, tentang serakah, kita dalam memakan sesuatu aja dikatakan nikmat manakala di saat kita lapar baru kita makan. La na'kul hatta naju. Kemudian dikatakan nikmat itu dia berhenti sebelum kenyang. Wa idza akalna la nashba. Dia berhenti sebelum dia kenyang. Itu dia akan mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau semuanya dimakan, ibarat prasmanan, bahkan ini ujian kita, ya, apalagi di bulan Ramadan, nada musikal paling indah di muka bumi adalah azan maghrib. Itu paling dinantikan. Azan isya belakangan. Yang penting azan maghrib. Udah makan ternyata tes aja itu dari muazzin, ya. Nah, kemudian itu menjadi nikmat. Makanya salah satu orang yang mendapatkan kenikmatan adalah inda fitrihi, di saat dia berbuka puasa. Ini apa yang terjadi? Menjadi tidak nikmat kalau dia serakah. Semua makanan udah disiapin. Nasi goreng, nasi kuning, nasi merah, semuanya ada. Bahkan kalau ngambil prasmanan itu, di bawahnya itu ada ayam, di atasnya nasi, di atasnya ayam lagi, ketutup. Betul nggak? Ini yang ketawa, senyum-senyum pengalaman nih. Bahkan pada saat dia makan, itu kekenyangan, nggak bisa jalan. Pada saat sholat tarawih ngantuk, betul nggak? Itu serakah. Manusia itu serakah, nggak boleh tamak kita. Makanya kita menjaga makanan kita. Islam mengajarkan tidak berlebihan dalam makan minum. Begitu pula tidak berlebihan dalam berbuat baik, jangan berlebihan. Tengah-tengah saja. Makan tidak berlebihan, minum tidak berlebihan, berbagi juga tidak berlebihan. Ya, bahkan naudzubillah min dzalik itu adalah orang bukan hanya pelit dirinya, udah pelit dirinya nyuruh orang lain pelit lagi. Alladzina bakhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ngajak orang lain untuk pelit. Udah serakah, pelit lagi. Naudzubillah min dzalik. Ada orang baik, maka tularkanlah kepada yang lain. Contohlah seperti ini. Dia orang yang sangat baik, sangat dermawan, berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat hewan ini jangan sampai kepada dalam diri kita. Justru puasa ini menahan diri. Jangankan yang haram. Jangankan yang haram, di siang hari yang halal pun karena dilarang oleh Allah, makan minum dia tahan. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa doanya orang puasa itu dikabulkan oleh Allah? Karena dia lapar minum mampu ditahan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengabulkan apa yang diminta. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dermawan, dijauhkan dari sifat serakah dan bakhil. Naudzubillah min dzalik.